Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudariku semua dalam keadaan baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah kasih karunia Tuhan yang memberi kehidupan baru. Kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita membangkitkan manusia yang berdosa dari kematian rohani kepada kehidupan baru bersama Kristus. Ini adalah anugerah keselamatan, bukan hasil dari usaha atau perbuatan kita manusia, bukan. Tetapi itu semua adalah kasih karunia dari Allah. Karena itu kita harus hidup dipenuhi ucapan syukur dan kerendahan hati. Amin ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Efesus 2 ayat 4 dan 5 firman Tuhan berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Nah dari Efesus 2 ayat 4 sampai 5 ini saudaraku, seperti biasa saya ingin membagikan 3 kebenaran pada pagi hari ini dengan tema kasih karunia Tuhan yang memberikan kehidupan baru. Kebenaran yang pertama, karena kasih Allah yang sangat besar. Kasih Allah itu sangat besar. Efesus 2 ayat 4 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Puji Tuhan. Jadi dalam ayat ini firman Tuhan berkata ya, tetapi Allah katanya. Ini menjelaskan tentang perubahan arah dari kondisi manusia yang sudah mati dalam dosa, yang sudah terpuruk dalam dosa. Kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3, Allah kemudian saudaraku menjelaskan tentang perubahan arah kepada keselamatan. Oleh karena Allah yang kaya dengan rahmat dan penuh belas kasihan, melimpahkan kasihnya yang besar, yaitu kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban. Luar biasa kasihnya itu kepada kita orang-orang yang berdosa, supaya diselamatkan. Saudara, Allah mengasihi kita bukan karena kita layak, bukan, kita nggak layak, tetapi Allah mengasihi kita karena Allah sendiri adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 10 firman Tuhan berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bayangkan ya, misalnya seperti seorang ayah yang menemukan anak kandungnya yang sedang tenggelam dalam lumpur. Anak kecil saudaraku. Anak itu tidak bisa bergerak, kotor dan tak berdaya. Sang ayah saudaraku pasti tidak akan menunggu lama-lama saudaraku anak itu untuk membersihkan dirinya dulu. Enggak, pasti ayahnya itu kan langsung melompat ke dalam lumpur itu saudaraku dan menyelamatkan anaknya itu. Karena apa? Kasihnya yang besar kepada anaknya, bukan karena kelayakan anaknya. Itulah gambaran kasih Allah. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah kasih Allah. Karena itu mari kita sungguh-sungguh dalam mengikut Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Kebenaran yang kedua, kasih karunia Tuhan yang memberikan kehidupan baru bagi kita sekalipun manusia telah mati oleh dosa. Selanjutnya di dalam Efesus 2 ayat 5a berkata, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita.
Nah saudaraku, kata mati dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan nekros. Artinya mati secara rohani. Atau tidak mampu merespon Allah. Jadi seperti mayat yang mati, saudaraku, tidak bisa bergerak. Tidak bisa berbuat apa-apa, itulah kita. Dan itu semua, saudaraku, kematian itu karena kesalahan kita. Disebut dengan paraptomasin. Paraptomasin artinya pelanggaran dosa kita. Pelanggaran dosa yang dilakukan bahkan secara aktif, secara sadar, saudaraku, manusia berbuat dosa. Melawan setiap kehendak Tuhan. Melawan kekudusan Tuhan. Itulah paraptomasin. Nah saudaraku, seperti seorang pasien yang ada di ruang gawat darurat, ya misalnya di rumah sakit, di ICU, yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Tidak ada alat medis lagi yang dapat menghidupkannya kembali. Tetapi Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus adalah hanya Dia, dokter, yang dapat memberikan kehidupan. Gak ada dokter yang lain. Tapi Allah sanggup menghidupkan kita yang sudah mati secara rohani. Kasih karunia Tuhan Yesus memberikan kepada kita kehidupan baru. Kepada kita yang mau bertobat. Kepada kita yang mau datang kepada Tuhan, ngakuin kesalahannya, keburukannya, kesombongannya, keangkuhannya, kenajisannya, kekotoran hatinya, hidupnya, pikirannya. Datang kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup menyucikan, menguduskan, menghidupkan kita kembali. Orang-orang yang mati secara rohani. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, kasih karunia Allah yang menghidupkan kita. Itu ditulis di dalam Efesus 2 ayat 4b dan 5b, saudara, berkata, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh apa? Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Menghidupkan kembali bersama Kristus itu artinya apa? Melahirkan. Kita mengalami kelahiran baru. Mengalami kehidupan rohani yang baru. Atau mengalami kebangkitan dari kematian bersama dengan Kristus. Kasih karunia, saudaraku, artinya anugerah yang tanpa syarat. Yang diberikan Tuhan Allah dalam Kristus Yesus kepada kita, manusia yang berdosa. Bukan karena usaha dan kehebatan kita. Ini adalah penetapan dari inisiatif Allah sendiri. Jadi bukan usaha manusia, kehebatan manusia, ibadah, beramal, atau melakukan perbuatan baik. Oh, itu gak akan menyelamatkan, saudaraku. Karena sorga itu milik Allah. Hanya Allah yang sanggup menyelamatkan kita, menyucikan kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan itu oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saat kita menyadari betapa besarnya kasih karunia yang Allah telah berikan kepada kita, marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan Yesus. Melayaninya, menjadi saksinya. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari Efesus 2 ayat 4 dan 5, saudaraku, bahwa kasih karunia Tuhan yang memberikan kehidupan baru kepada kita. Yang pertama, kasih karunia Allah itu sangat besar. Yang kedua, saudaraku, kasih karunia Allah yang memberikan kehidupan baru sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa. Allah tetap mau memberikan kasih karunia-Nya. Dan yang ketiga, kasih karunia Allah lah yang menghidupkan kita kembali, bukan yang lain. Amin ya. Efesus 2 ayat 4 dan 5 saya bacakan lagi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami yang mau bertobat, kami yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami diselamatkan, dosa-dosa kami diampuni, kami disucikan, kami dilayakkan untuk kelak masuk ke dalam sorga kemuliaan. Terima kasih Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.